Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat dari kelas IF 4504. Di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar AI. Jadi di sini ada problemnya sendiri yang merupakan data aritmia yang berasal dari website UCL Machine Learning Repository yang merupakan studi case oleh HLT Gouverneur PhD yang mengenai keberadaan penyakit aritmia pada pasien dan dia akan mengklasifikasinya menjadi 16 tipe, di mana tipe 1 adalah tidak terkena penyakit aritmia, dan tipe 2 hingga 16 merupakan variasi penyakit aritmia. Datasetnya terdiri atas 452 baris dan juga 279 kolom atau atribut yang berisikan informasi mengenai pasien seperti seks, tinggi badan, detak jantung, dan juga data lain yang berguna untuk mengklasifikasikan penyakit aritmia pada pasien. Kami melakukan training model untuk mengklasifikasikannya menggunakan model KNN dan juga naive Bayes. Lalu kenapa kami tidak memilih decision tree learning? Hal ini dikarenakan datanya yang kompleks. Datasetnya aritmia ini seringkali memiliki atribut dan pola yang kompleks, di mana juga terdapat juga nilai itu banyak yang kosong atau berupa tanda tanya di dalamnya. Berikut ini kualitas datanya. Yang pertama kali ada data yang memiliki nilai 0 kepada seluruh atributnya, di mana itu ada di kolom 11, 175, 195, 215, 244, 245, 255, 274, kolom 4, 104, 204, dan juga 8. Kemudian ada kolom yang berisikan tanda tanya pada kolom 13, dan juga kolom 2 merupakan data categorical sex. Yang pertama kami akan menentukan labelnya dulu, yang ada di kolom 279, di mana ada 16 tipe aritmianya sendiri, di mana kolom 279 itu namanya nanti akan diubah dulu menjadi kelas. Berikut ini adalah box plotnya sebelum cleaning data. Selanjutnya ada pre-processing data atau cleaning yang pertama kali. Kami melakukan drop pada kolom yang berisikan hanya nilai 0, yang seluruhnya itu berisikan nilai 0. Kemudian kami juga merubah nilai 0 itu menjadi none, dan kolom 279 itu sudah dijadikan label. Kemudian pada data cleaning yang kedua, di data yang banyak 0 atau tanda tanya di kolomnya itu, yang 0 diubah menjadi median, dan juga kolom yang terdapat tanda tanya tersebut diubah menjadi none, lalu dimasukkan lagi nilai mediannya yang di dalam kolom tersebut. Kemudian inilah processing data atau hasil cleaningnya. Berikut adalah box plot setelah cleaning data. Oke, baik. Selanjutnya adalah overview daripada masing-masing algoritmnya. Yang pertama adalah KNN atau K-nearest neighbor. Itu adalah metode learning. Dia itu non-parametric yang dia digunakan untuk biasanya untuk klasifikasi dan juga untuk data regression. Nah, kita tuh ketika kita menggunakan KNN, kita akan menggunakan nilai Euclidean, yaitu untuk mencari nilai K, yaitu jumlah tetangga terdekat. Jadi sistem KNN ini dia akan mencocokkan satu persatu value daripada atribut suatu data. Kemudian untuk naive Bayes itu melakukan training dengan sebagian besar dataset. Kemudian kita menggunakan probability untuk mengklasifikasikan atau memprediksi data. Jadi ketika kita sudah menentukan suatu label dalam suatu data, kita akan mentraining data supaya dia tuh mendapatkan probability untuk masing-masing label. Nah, sisanya kita dapat menggunakan testing dengan sisa dataset yang nggak diperlukan untuk training. Bisa juga kita membagi data menjadi 3, yaitu training, validation, dan juga test. Namun di sini kami cuma 2. Kemudian processing yang pertama, kalau di KNN kita menggunakan pembagian fault, yaitu ada 5 fault dengan pembagian untuk data trainingnya adalah 90 hingga 452, dan untuk data tesnya adalah 0 sampai 90. Itu perbandingannya 1:5 atau 20%.
Sebaliknya untuk data processing pada Naive Bayes itu 0 sampai 316 dan juga itu untuk si data trennya 316 sampai 452 itu untuk si data tesnya itu kira-kira 30%. Yang kedua untuk processing with KNN itu kita normalisasi, yaitu kita menormalisasi nilai-nilai yang ada missing value, kemudian kita drop ke column 279 karena itu merupakan labelnya. Kemudian kita mencari Euclidean dan juga prediction KNN. Sementara untuk Naive Bayes kita menggunakan probability seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau Naive Bayes itu dia memakai probability untuk masing-masing label. Kemudian kita split root, kemudian kita find standar deviasi. Kemudian untuk proses yang ketiga, kita mengukur seberapa akurat model KNN yang kita planning. Kemudian kita membuat function evaluate dengan fold dan juga K sebagai parameter. Untuk Naive Bayes kita menggunakan find min, menggunakan parameter truth data dan juga column. Kemudian yang terakhir untuk processing data dengan Naive Bayes kita menggunakan untuk testingnya itu memakai confusion matrix. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai akurasi dari KNN itu di rata-rata 47 sampai 60%. Lalu untuk akurasi Naive Bayes itu rata-ratanya di 55 sampai 66. Untuk Naive Bayes ini kita nggak menggunakan fold, jadi datanya naik turun seperti itu. Lalu next. Selanjutnya mana sih yang lebih baik? Kita bisa lihat ketika runtime, di sini Naive Bayes itu lebih cepat daripada KNN. Di KNN ini dia runtime-nya 7 menit, sedangkan Naive Bayes itu untuk mengolah datanya adalah 14 detik. Nah, dalam kasus ini untuk dataset arrhythmia, Naive Bayes lebih bagus performanya daripada KNN, baik dari segi akurasi maupun kecepatan eksekusi. Oke, next. Oke, gimana sih? Maksudnya bagaimana bisa? KNN itu memerlukan perhitungan jarak antara setiap pasangan data pada dataset, sedangkan Naive Bayes itu nggak perlu. Karena dia akan menghitung probability untuk tiap-tiap label sehingga lebih efisien dan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Lalu, KNN juga memiliki kelemahan dalam keterbatasan data, terutama jika jumlahnya sampel relatif sedikit. KNN membutuhkan data yang lebih representatif untuk membangun model yang akurat. Sedangkan dataset arrhythmia itu banyak memiliki daya yang kurang representatif. Next. Lalu sarannya adalah yang pertama itu eksplorasi dan pemahaman data. Melakukan eksplorasi awal terhadap dataset arrhythmia untuk memahami karakteristiknya, yaitu mempelajari data. Yang kedua itu praproses data yang diperlukan sebelum menerapkan algoritma klasifikasi. Ini juga meliputi penanganan data yang hilang atau tidak lengkap, serta pemilihan atribut atau jika diperlukan. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah terapkan teknik seleksi atribut untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang paling relevan dalam memprediksi kondisi arrhythmia. Dikembalikan ke Mas Farhan Muhammad Alif untuk menutup. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.